kasih pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami di satu program yang memberikan kita inspirasi serta pemahaman dari arti kata happiness. Tentu saja masih bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. Dan juga masih menemani hari kemenangan Anda, mungkin sedang berkumpul bersama dengan keluarga ataupun juga orang-orang yang Anda cintai. Saya pun juga lagi menemani, lagi bersilaturahmi nih saya pemirsa di kediaman Happiness Inspire kita Mas Arfan Pradiansyah, dan juga lagi ngobrol-ngobrolin tentang arti kata happiness itu sendiri. Salah satu poin utamanya tadi yang sudah dibahas adalah kita harus bisa mengalahkan yang namanya diri kita sendiri. Benar nggak tuh Mas? Mohon maaf Mbak Putri, ada mana menjadi kelupaan nih. Oke Mbak, mungkin saya mau bantuin boleh? Nggak usah. Baik, yang di belakang taruh di depan semua nggak apa-apa tuh Mbak. Oke, thank you ya Mbak ya. Oke Mas, mungkin bisa kita lanjutkan kembali. Yang pertama adalah mengalahkan dari diri kita sendiri juga ya. Betul. Jadi sebulan itu benar-benar digembleng, kita gimana caranya supaya makhluk spiritualnya ini bisa lebih tinggi. Bisa muncul di dimensi spiritualnya ya. Jadi tadi sudah kita bahas ya di segmen pertama. Orang itu ada 3 jenis orang ya. Orang yang pertama adalah orang yang kalah. Ya, ketika kita selalu menjadi the loser, selalu menjadi pecundang dalam kehidupan gitu ya. Aku bantuin deh kalau kayak gitu. Aku nggak mau dijadikan tamu yang merepotkan dan tamu tadi undang. Nah itu orang yang pertama tadi, orang yang kalah ya, the loser. Ya, tentunya kita tidak ingin dong menjadi orang yang kalah ya. Nah, naik ke level berikutnya adalah orang yang menang. Sukses. Tapi menangnya itu adalah menang karena mengalahkan orang lain. Ya. Jadi lingkupnya masih secara makhluk fisiknya tadi ya. Betul, betul. Jadi dalam bisnis kita harus mengalahkan kompetitor kita supaya kita bisa memenangkan persaingan. Di sekolah juga kakak ya, itu juga mengalahkan pesaing-pesaingnya untuk bisa mendapatkan sekolah terbaik. Nah, gitu ya. Itu namanya menang ya kak ya kemarin kak. Orang masih yang dapat SMA unggulan favorit. Orang yang sukses namanya gitu ya. Nah, tapi kita harus naik ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu mengalahkan diri sendiri. Itulah orang yang bahagia. Ya, karena bahagia itu kan adalah sebuah konsep spiritualitas. Ketika kita bisa berhasil menarik tadi dalam tarik tambang kita itu, kita bisa menarik dimensi kehidupan kita sehingga lebih dekat kepada spiritualitas. Sehingga kita selalu gembira dalam kedamaian. Wow, luar biasa sekali. Mungkin Mbak boleh cerita juga nih, gimana sih menurut Mbak sendiri pada saat di 1 bulan ini, di Ramadan, benar-benar digembleng supaya dimensi spiritualnya itu bisa lebih tinggi. Ini gimana nih? Mungkin Mas Arfannya agak sedikit-sedikit apa gitu ya? Terus harus tahan emosi. Enggak lah, masih sabar. Menahan ini ya, pemanage perasaan dan sebagainya. Biasanya kalau di bulan Ramadan ketika stimulusnya terlalu banyak gitu tuh biasanya ya namanya juga karena manusia marah keluar juga, komplain keluar juga. Kalau ini aduh ini mesti menjadi role model terutama buat 3 anak saya gitu, karena mencari momen itu kan agak susah ya. Kalau Ramadan ini kan semua lingkungan yang dekat mendukung seperti itu. Oke, untuk kakak sendiri gimana nih? Kemenangan menurut kakak sendiri gimana tuh? Menang misalkan pada saat puasa kemarin, haus, lapar, insya Allah dilewatin semua. Misalkan nggak ngomongin teman-teman, nggak ngomongin guru, tapi jangan deh kak ya, ini nggak baik ya kak ya. Gimana sih menurut kakak sendiri gimana tuh kak? Di sekolah mungkin kemenangannya kayak gimana sih? Pas lulus kemarin, waktu SMP kemarin Itulah ya? yang namanya sukses kan? Nah itu dia tuh. Mengalahkan orang lain. Mengalahkan orang lain, tapi ternyata harus ada 1 tingkat lebih tinggi lagi ya Mas Arfan ya? Yaitu mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri. Oke, untuk poin yang kedua selanjutnya Poin gimana yang Mas kedua Arfan? adalah ciri orang yang menang. Ciri orang yang menang adalah selalu menjadi manusia baru. Selalu menjadi manusia baru. Dilahirkan kembali dalam arti sesungguhnya atau seperti apa nih Mas? Manusia baru. Ya. Kenapa kita perlu menjadi manusia baru? Karena dalam hidup ini kita menginginkan hasil yang baru kan? Iya kan? Kita kan nggak mau hasilnya yang lama kan? Kan hidup ini terus berkembang. Ya. Hasilnya yang lama kan nggak mau. Kita kan selalu menginginkan hasil yang baru. Nah, masalahnya hasil yang baru itu hanya layak, hanya berhak didapatkan oleh manusia yang baru juga. Kalau kita masih menjadi manusia yang lama, apa sih manusia yang lama? Manusia dengan paradigma yang lama. Itu namanya manusia yang lama. Manusia dengan perilaku yang lama. Itu namanya manusia yang lama. Nah, manusia yang lama itu tidak berhak mendapatkan hasil yang baru. Manusia yang lama itu ya hasilnya hasil yang lama. Karena itu tidak mungkin manusia yang lama menginginkan hasil yang baru, itu nggak mungkin. Jadi supaya kita dalam hidup kita menginginkan hasil yang baru, supaya kita mendapatkan hasil yang baru, maka nomor 1 kita harus menjadi manusia yang baru.
Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menjadi manusia yang baru? Iya, kayak gimana tuh? Kita harus seperti apa nih Mas Arfan? Nomor satu, mengubah mindset kita. Ya. Jadi mindsetnya kita harus selalu baru. Ya, mindsetnya selalu menghendaki perubahan dalam hidup ya, karena kita menginginkan menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Karena tugas kita di dunia ini adalah menjadi manusia yang baik. Dan kesuksesan tertinggi, kebahagiaan tertinggi adalah ketika kita bisa menjadi orang baik. Bukan menjadi orang pinter saja gitu ya. Seperti kakak juga saya selalu mengatakan gitu, bukan hanya menjadi anak pinter. Kesuksesan dan kebahagiaan tertinggi itu adalah ketika kita bisa menjadi orang baik. Nah, itu dimulai dari mindsetnya gitu. Mindset kita bahwa kita ini hidup di dunia ini adalah untuk memberikan manfaat sebanyak mungkin ya, karena orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Oke. Ya, mumpung lagi di momen yang baik begini, jadilah manusia yang justru jauh lebih baik lagi. Tetapi nggak cuma hanya hari ini saja kita menjadi manusia yang baik, tetapi juga harus jadi seterusnya juga menjadi manusia yang baru. Cara yang pertama adalah menjadi orang yang baik dan bermanfaat untuk sekitar kita. Kita lanjutkan kembali setelah ini, boleh ya Mas Arfan ya? Dan pemirsa, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan segera kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. And if you want to be happy now.